Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisakti Ilham Susain dari kelas IKUR B dengan NIM 00200303502014. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang speed, percepatan, acceleration, dan velocity. Ketika memperbincangkan dua orang atlet bung jumpers melompat dari ketinggian tertentu dengan tubuhnya diikat tali, maka kita membahas percepatannya. Ketika mereka jatuh ke tanah, sebenarnya telah kita pahami bahwa istilah speed dan akselerasi berbeda. Selanjutnya kita akan mencoba memahami istilah velocity. Itu istilah yang selanjutnya sering dijelaskan dalam buku ini. Jika seorang pelari sprint berlari 100 meter dalam waktu 10 detik, kita ketahui bahwa pelari berlari pada jarak tertentu 100 meter dengan waktu tertentu 10 detik. Dari informasi ini, maka kecepatan speed dan rata-rata pelari adalah 35 km per jam atau 22,36 mph mil per jam, sama dengan 10,9 sekon. 22,306 mph adalah kecepatan, tak lain adalah nilai kecepatan rata-rata yang diciptakan pelari dalam jarak 100 meter. Angka ini bukan merupakan kecepatan terbesar atlet atau top speed dan juga tidak menunjukkan akselerasi pelari. Percepatan beraturan, uniform acceleration, dan deselerasi beraturan, uniform deceleration, tidak begitu sering terjadi dalam olahraga. Ketika atlet dan benda seperti bola dan lembing sedang bergerak, berbagai gaya seperti gesekan dan tekanan udara telah mempengaruhi geraknya. Dan gaya-gaya ini menyebabkan perubahan percepatan atau deselerasi tidak beraturan. Bagaimana istilah velocity cocok untuk menggambarkan speed, akselerasi, dan deselerasi? Velocity tidak lain adalah deskripsi speed yang lebih tepat. Velocity berarti menggambarkan speed dan arah direction. Contoh, 20 mph secara sederhana menunjukkan speed 20 mph arah selatan menunjukkan velocity. Speed menggambarkan seberapa cepat dan velocity menggambarkan seberapa cepat dan arahnya. Bagaimanakah gravitasi mempengaruhi penampilan atlet? Seperti kita ketahui bahwa tarikan gravitasi bumi bervariasi. Bagaimana pengaruhnya? Perbedaan ini terhadap penampilan atlet. Atlet mengalami sedikit perubahan gaya. Ini ketika di Olimpiade Mexico City tahun 1968 yang terletak di daratan lebih tinggi dan lebih dekat ke Ekuador daripada Olimpiade 1952 di Helsinki atau Olimpiade 1985 Moskow. Kedua tempat ini lokasinya berbeda, berada di ketinggian laut. Penurunan sedikit tarikan gravitasi dalam lapisan udara yang tipis-tipis seperti yang terjadi di daratan yang lebih tinggi sangat berpengaruh terhadap atlet yang bertanding di Mexico City. Dalam lapisan udara yang tipis lebih sedikit oksigen yang tersedia daripada terletak pada ketinggian laut. Kondisi ini berarti bahwa atlet harus bernafas lebih sering untuk mengambil oksigen yang diperlukan. Percepatan gravitasi. Ketika melompat galah jatuh dari ketinggian Mister, maka galah gravitasi mempercepat atlet jatuh ke bawah. Jika atlet mampu melewati atas Mister 20 ft dari lompatan asal 15 ft, maka jarak tambahan ini akan memberikan banyak waktu bagi bumi untuk mempercepat atlet jauh ke bawah. Jatuh dari ketinggian 20 ft sekitar 6,1 meter akan meningkatkan kecepatan yang lebih besar ketika mengenai matras bila dibandingkan dengan ketinggian 15 ft. Apakah percepatan beraturan dari pelompat indah sama juga dialami oleh penerjun yang terjun dari ketinggian beribu-ribu ft? Tidak, karena dalam terjun bebas penerjun jatuh melayang lebih lama di udara daripada peloncat indah. Tahanan udara dalam lapisan atmosfer yang lebih padat dan dekat ke permukaan bumi meningkat sampai batas tertentu di mana penerjun terjun dengan kecepatan konstan sekitar 150 mph. Pengertian kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan durasi waktu yang digunakan pada saat melakukan aktivitas tersebut. Dengan kata lain,
Kecepatan adalah gerakan dari anggota tubuh yang dilakukan berulang dan dilakukan secepat mungkin. Pokok bahasan dalam praktikum ini dibagi menjadi kecepatan linear, kecepatan angular, dan kecepatan kurvilinear. Kecepatan dapat disimbolkan dengan lambang V, jarak tempuh S, dan waktu T. Kecepatan yang tetap. Kalau kita menjalankan mobil dan melihat speedometer menunjukkan angka 80 untuk beberapa lama, misalnya selama 5 menit, selama 5 menit itu kecepatan mobil adalah 80 km per jam. Selama jangka waktu tersebut, kecepatan mobil adalah tetap dan konstan. Kecepatan yang tetap kalau digambarkan dalam grafik kecepatan waktu terlihat sebagai berikut. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap atau konstan. Dikatakan beraturan sebab setiap periode atau kesatuan waktu tertentu jarak yang ditempuh selalu sama teratur. Kalau misalnya orang yang lari dengan kecepatan yang tetap dan diukur selama 10 menit, maka jarak yang tercatat adalah tidak sama. Dari penjelasan di atas dapat kita katakan bahwa kecepatan adalah perbandingan antara jarak, panjangnya lintasan, dan waktu lama gerak, atau dengan perkataan lain jarak yang ditempuh dibandingkan dengan lamanya perjalanan betapa cepatnya suatu gerak. Kesimpulan, kalau kita menghendaki kecepatan sebesar-besarnya, maka jarak harus sebesar-besarnya dan waktu harus sekecil-kecilnya. Pada aktivitas olahraga, kecepatan merupakan faktor yang paling utama untuk berprestasi. Misalnya, pada tolak peluru, makin panjang awalan digunakan dan dekat pelaksanaan awalan tersebut, maka jalannya peluru dan berarti pula makin jauh jatuhnya peluru. Percepatan. Dua orang pelari dengan kecepatan yang sama, bila salah seorang akan mendahului lawannya, maka ia harus menambah kecepatannya. Dengan kata lain, ia harus mengubah kecepatannya agar lebih cepat. Kalau kecepatan itu berubah, berarti ada perubahan pada kecepatan. Perubahan kecepatan tersebut adalah percepatan acceleration. Percepatan adalah perubahan kecepatan pada kesatuan waktu tertentu, atau dengan kata lain bahwa suatu gerakan menyebabkan adanya perubahan dari kecepatan. Rumusnya seperti berikut yang dapat kita lihat. Hukum percepatan Newton 2. Percepatan yang diterima oleh sebuah benda atau badan berbanding lurus dengan kekuatan yang menyebabkannya. Dengan kata lain, bahwa kalau kita hendak memperbesar kecepatan pada sebuah benda, maka kita harus mengerahkan kekuatan yang sebesarnya sebanding dengan percepatannya. Prinsip-prinsip gerak. Yang pertama itu, semua kegiatan olahraga memerlukan kecepatan berlari ataupun berenang. Usahakan agar kecepatannya tidak terlalu berubah. Yang kedua itu, pada lari jarak yang cukup jauh, misalnya 1500 meter, 5000 meter, 10.000 meter, usahakan agar dapat mempertahankan kecepatan gerak beraturannya. Yang ketiga, bila mengejar atau menyusul lawan, usahakan agar jangan mengubah kecepatan dengan seketika. Bila harus mempercepat atau memperlambat kecepatan, lakukanlah secara bertahap. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari pribadi saya sendiri. Saya tutup dengan ucapan fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.